Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku kembali membuat video seputar UMPTKIN, yaitu hal-hal yang harus teman-teman ketahui sebelum mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Baiklah, sebelum ke videonya, bantu dong like video ini, komen, dan subscribe channel ini ya guys, supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys, enjoy it. Alhamdulillah, sekarang lagi masa pendaftaran UMPTKIN tahun 2021 dimulai dari tanggal 1 April kemarin. Dan sebenarnya informasi yang mau saya sampaikan di video ini mau saya upload sebelum tanggal 1 April kemarin. Ya, karena saya punya kegiatan lainnya dan kuliah juga, dan alhamdulillah akhirnya saya dapat juga menyampaikan informasi yang harus teman-teman ketahui sebelum mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Kenapa saya membuat video ini? Supaya teman-teman tidak kerepotan saat mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Apalagi masih banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih UMPTKIN itu? Berapa sih total prodi yang ditawarkan untuk pejuang UMPTKIN? Apa aja sih mata uji yang diujiankan? Berapa sih pembayarannya? Informasi seperti ini betul nggak ya? Dan masih banyak lagi pertanyaan teman-teman ke DM seputar UMPTKIN, grup WhatsApp belajar, dan sebagainya. Maka untuk itu teman-teman harus simak informasi ini dan jangan di skip, supaya informasi yang didapatkan tidak nanggung-nanggung atau kesalahan ya. Di sini aku mau kasih tahu berapa total prodi atau jurusan yang ditawarkan untuk pejuang UMPTKIN tahun 2021 yang berjumlah 1.201 prodi dengan kuota peserta yaitu 82.036 peserta. Nah, jadi banyak banget ya pejuang PTKIN yang mau diloloskan di jalur ini. Semoga teman-teman ada bagian dari 82 ribuan peserta itu ya. Jadi teman-teman yang ingin lolos di UMPTKIN, yang pertama teman-teman harus minta dulu restu ke orang tua, belajar, dan jangan lupa berdoa ya. Itu adalah tips utama untuk kelolosan UMPTKIN. Kemudian aku jelaskan di sini apa aja ketentuan, syarat-syarat, hal-hal yang harus dipersiapkan. Ya pokoknya informasi lainnya yang harus teman-teman ketahui sebelum mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Di sini sudah saya susun menjadi 10 poin ya. Pertama, kita membahas calon peserta UMPTKIN tahun 2021 hanya bisa diikuti oleh siapa saja ya. Nah, calon peserta UMPTKIN tahun 2021 bisa diikuti oleh angkatan ini atau lulusan tahun ini yaitu 2021, dan bisa diikuti oleh lulusan tahun 2020 dan tahun 2019. Jangan sampai ada yang bertanya lagi, kalau angkatan tahun 2018 masih bisa nggak ikut UMPTKIN? Nah, di sini sudah sangat jelas tidak bisa ya, karena UMPTKIN tahun 2021 ditawarkan oleh 3 angkatan, yaitu tahun 2021, 2020, dan tahun 2019. Dan tentunya untuk kelulusan MA, MAK, SMA, SMK, maupun pesantren, ya pokoknya sederajat ya. Yang kedua, teman-teman harus mempersiapkan NIK dan NISN. Nah, NIK ini atau nomor induk kependudukan atau nomor KTP itu sama aja ya, yang bisa teman-teman lihat di kartu keluarga atau KTP. Dan mempersiapkan NISN, nomor induk siswa nasional, yang bisa teman-teman lihat di buku rapor masing-masing. Yang ketiga, teman-teman harus mempersiapkan nomor WhatsApp aktif dan alamat email aktif. Di sini teman-teman harus mempersiapkan nomor WhatsApp pribadi yang aktif ya, karena nomor WhatsApp ini digunakan untuk keperluan UMPTKIN nantinya. Saran saya, jika teman-teman sudah mau masuk kuliah, nomor WhatsApp itu harus aktif terus ya, jangan diganti. Dan teman-teman harus mempersiapkan alamat email pribadi yang aktif ya, seperti Gmail. Pasti teman-teman sudah punya dong. Saran saya, jika teman-teman sudah punya alamat email nih, tetapi lupa passwordnya, sebaiknya teman-teman buat alamat email lagi ya. Tapi jika teman-teman ingin tetap menggunakan alamat email yang lupa passwordnya, itu tidak apa ya. Yang keempat, teman-teman harus mempersiapkan ijazah untuk lulusan atau angkatan tahun 2019 dan tahun 2020.
Sedangkan untuk lulusan tahun 2021 itu menyiapkan scan halaman rapor kelas 11 semester 1 atau kartu pelajar atau surat keterangan kelas 12 dari sekolah atau surat keterangan lulus SKL. Jadi banyak banget pilihannya, pilih salah satu saja. Untuk membuat suratnya, teman-teman bisa minta tolong ke guru, tata usaha, atau kepala sekolah masing-masing. Jadi ini khusus angkatan tahun 2021 aja ya, sedangkan untuk tahun lulusan 2020 dan 2019 wajib memakai ijazah. Yang kelima, teman-teman harus mempersiapkan nilai total dan jumlah mata pelajaran pada nilai rapor kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, dan kelas 11 semester 1. Jadi di situ ada 3 semester ya. Misalnya gini, semester 1 nilai totalnya 1480, sedangkan jumlah mata pelajarannya yaitu 15. Jadi teman-teman harus menjumlahkan nilai pengetahuannya. Kemudian informasi yang keenam yaitu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran atau dalam menjawab soal UMPTKIN nantinya. Jadi, buat teman-teman yang mau mengikuti UMPTKIN, teman-teman harus menjaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai H-3 atau H-1 teman-teman malah belajar kabut semalam sampai tidak tidur dan paginya sudah oleng, sudah mengantuk, pusing, dan sebagainya. Intinya, teman-teman harus pandai menjaga kesehatan teman-teman karena jangan sampai kesehatan teman-teman itu mengganggu ujian dan langsung didiskualifikasi. Jangan sampai. Pokoknya teman-teman harus menjaga kesehatan sampai ujian UMPTKIN. Kemudian informasi yang ketujuh yaitu mata pelajaran atau mata uji UMPTKIN tahun 2021. Nah, pada tahun ini dibagi menjadi 3. Yang pertama TKD. Tes kemampuan dasar atau TKD ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa. Ada TPA, tes potensi akademik, kebahasaan, dan keislaman. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mata uji yang diujiankan di UMPTKIN tahun 2021 di video sebelumnya. Yang ini ya videonya. Tapi di sini saya kembali menjelaskan secara singkat aja ya. Oke, kita sambung. Nah, TPA ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu verbal dan kuantitatif. Selanjutnya tadi kan ada kebahasaan. Nah, kebahasaan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya. Selanjutnya ada keislaman. Nah, keislaman ini isi materinya itu ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih. Kemudian kelompok ujian kedua yaitu IPA. Nah, IPA ini terbagi menjadi 2, ada IPA terpadu dan matematika dasar. Nah, IPA terpadu ini isinya yaitu ada biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya, kelompok ujian UMPTKIN yang ketiga yaitu IPS. Nah, IPS ini terbagi menjadi 2, ada IPS terpadu dan matematika dasar. IPS terpadu ini isinya yaitu ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi. Jadi itu dia mata uji UMPTKIN tahun 2021. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan tanya di kolom komentar ya. Kemudian informasi yang selanjutnya yang ke-8 yaitu ketentuan kelompok ujian peserta, jumlah pilihan, dan lokasi ujian sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ujian peserta ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Apabila peserta memilih prodi IPA, maka kelompok ujiannya yaitu TKD dan IPA. Sedangkan apabila peserta memilih prodi IPS, maka kelompok ujian pesertanya yaitu TKD dan IPS. Nah, maksudnya di sini, apabila teman-teman memilih program studi atau jurusan yang berbau-bau dengan IPA, maka kelompok ujiannya yaitu TKD dan IPA. Sedangkan apabila teman-teman memilih program studi atau jurusan yang berbau-bau dengan IPS, maka kelompok ujiannya yaitu TKD dan IPS. Lebih jelas contohnya gini, aku memilih jurusan atau program studi pendidikan agama Islam. Nah, jurusan pendidikan agama Islam itu kan berbau-bau dengan IPS. Maka pada saat saya UMPTK nanti, kelompok ujiannya yaitu TKD dan IPS. Jadi seperti itu ya. Semisalnya teman-teman memilih program studi atau jurusan hadis IPA. Nah, itu sudah jelas banget, maka materi yang diujikan yaitu kelompok UMPTKIN, TKD, dan IPA. Oke, sampai di sini paham ya?
Jika teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar ya. Kemudian, semua kelompok IPA atau IPS dapat memilih minimal 1 prodi dan maksimalnya 3 prodi. Di sini teman-teman bisa memilih paling tidak 1 prodi dan paling banyaknya 3 prodi. Jadi bisa 3, 2, atau 1. Jadi informasi di sini sangat jelas ya, jangan sampai ada yang bertanya lagi. Kemudian selanjutnya urutan pilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, jadi ketika teman-teman memilih program studi 1, nomor 1 itu pendidikan agama Islam contohnya, berarti teman-teman harus memprioritaskan jurusan pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi, sebelum teman-teman memilih jurusan prioritasnya, teman-teman harus menonton video aku yang ini, karena di situ saya menjelaskan bagaimana cara memilih jurusan agar teman-teman tidak salah memilih. Kenapa? Karena ketika teman-teman salah memilih, teman-teman akan menanggung resikonya sendiri, belajar tidak sesuai kemampuan. Jadi teman-teman harus tonton video aku cara memilih jurusan sebelum menentukan jurusan prioritas kalian ya. Selanjutnya, peserta bebas memilih lokasi saat ujian di salah satu PT KIN. Jadi teman-teman bisa memilih lokasi ujiannya. Misalnya teman-teman sekarang lagi berada di Pekanbaru, berarti teman-teman bisa memilih lokasi ujiannya yang ada di Pekanbaru. Jadi untuk memilih lokasi ujiannya bisa dipilih sesuai dengan tempat tinggal kita ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, "Bang, waktu itu saya milih kampus yang di A, apakah saya harus memilih lokasi ujiannya yang harus di A itu?" Jawabannya tidak ya guys. Cuma kenapa tidak? Saat teman-teman mendaftar UMPTKIN itu, kita diberi hak bebas untuk memilih lokasi ujiannya ya. Informasi selanjutnya mengenai sistem atau tipe ujiannya. Jadi di sini untuk tipe UMPTKIN tahun 2021 menggunakan sistem seleksi elektronik atau SSE yang diselenggarakan menggunakan komputer, handphone, laptop, dan sebagainya. Sistem ini mulai ada saat tahun 2020. Nah, sistem ujian ini tidak lagi menggunakan kertas, baik naskah soal maupun lembar jawaban. Jadi di sini teman-teman menggunakan komputer atau handphone, tidak lagi memakai pensil, tidak lagi memakai kertas dan sebagainya. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Pelaksanaan SSE UMPTKIN ini tercantum di kartu peserta teman-teman yang dilaksanakan di rumah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadwal ujiannya dimulai dari tanggal 24 Mei sampai 2 Juni tahun 2021. Jadi teman-teman catat ya di kartu peserta kapan teman-teman mulai ujiannya, sesi berapa, jam berapa mulainya, dan sebagainya. Yang ke-10 atau yang terakhir, informasi yang harus teman-teman ketahui sebelum mendaftar UMPTKIN tahun 2021, yaitu teman-teman harus mempersiapkan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Di sini teman-teman bisa membayar melalui Bank BNI atau bank lainnya. Sistem pembayarannya bisa secara langsung atau ke teller. Kalau transfer atau SMS banking itu biasanya ada uang adminnya ya. Yaps, itu dia hal-hal yang harus teman-teman ketahui dan persiapkan sebelum mendaftar UMPTKIN tahun 2021. Dimulai dari jadwalnya, syarat-syaratnya, ketentuannya, bentuk ujiannya seperti apa, apakah offline atau online, mata ujiannya, dan sebagainya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan semoga lolos di jalur UMPTKIN ini sesuai prodi dan PTKIN yang teman-teman inginkan ya. Amin. Baiklah, saya akhiri dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan komen. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.